memiliki peluang besar menjadi negara ekonomi terkuat, bisa masuk 5 besar ekonomi terkuat dunia, dan bisa masuk ke 4 besar ekonomi terkuat dunia di 2045. Banyak negara-negara yang terjebak pada middle income trap, negara dengan pendapatan menengah, terjebak di situ karena apa? Karena tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan besar yang ada di negaranya. Yang pertama, infrastruktur, pemerataan infrastruktur. Yang kedua, reformasi struktural, reformasi birokrasi harus betul-betul kita jalankan. Yang ketiga, ini lebih sulit, pembangunan sumber daya manusia harus bisa kita selesaikan. Upscaling atau rescaling harus dilakukan besar-besaran. Jangan sekarang sudah masuk ke digital ekonomi, SMK kita masih jurusannya jurusan bangunan. Sudah 50 tahun lebih jurusan bangunan. Pemirsa, seperti apa wajah Indonesia Emas tahun 2045? Visinya sudah diluncurkan Presiden Joko Widodo tahun lalu dengan optimisme mewujudkan Indonesia menjadi high income country atau negara berpenghasilan tinggi. Mampukah ekonomi digital merealisasikan harapan indah itu di saat pandemi COVID-19 yang tidak menentu? Baik pemirsa, Anda bersama saya Doni De Keyser dalam New Normal dan kita akan berbincang dengan narasumber istimewa kita. Sudah hadir bersama saya dua narasumber. Yang pertama adalah Teddy Utomo, Bukalapak, dan juga Afiliani, Ekonom Indef. Selamat bergabung Bu Afi dan Pak Teddy, apa kabar semuanya? Baik, terima kasih. Merdeka, Bu Afi, Pak Teddy ya, terima kasih. Merdeka. Yang penting semangatnya, ini karena semangat kita di bulan Agustus tentu juga akan menular kepada target capaian ekonomi kita. Tapi saya mau tanya dulu kepada Pak Teddy. Pak Teddy, bagaimana optimisme Anda sebagai pelaku dunia usaha terhadap visi Indonesia 2045, Pak Teddy? Mungkin saya melihat dari pandangan di Bukalapak aja, ya, bahwa kalau kita melihat Indonesia itu kan mungkin 90% ya Bu Afi ya, itu ekonomi Indonesia itu digerakkan UKM ya. Jadi kalau dari Bukalapak itu kita sharing ini optimisme dengan memfokuskan bisnis kita ini di pengembangan UKM ya. Tujuan kita adalah untuk mencapai fair economy for all. Nah, dan juga mungkin kalau kita lihat beberapa langkah pemerintah bahkan di tengah masa pandemi ini, di mana belakangan ini juga banyak langkah pemerintah untuk membangkitkan demand ya, permintaan gitu, yaitu menurut saya juga sudah sangat tepat, itu tepat sasaran ya. Dan kalau kita lihat mungkin untuk menjadi target 5 besar dunia, pertumbuhan ekonomi memang targetnya perlu cukup tinggi ya. Seingat saya itu 6-7% kalau nggak salah ya. Sehingga sangat perlu kita untuk membantu menggenjot investasi, karena kalau tidak itu akan menyebabkan mismatch ya. Sehingga mungkin kalau dari Bukalapak kita juga mencoba partisipasi di sana melalui inklusi keuangan. Kita mulai melakukan beberapa fitur yang untuk mengedukasi masyarakat, moga-moga mulai mengajak masyarakat untuk berinvestasi. Gitu. Ya, target yang dipatok pemerintah ini buat Bukalapak dan teman-teman ini adalah realistis kah atau malah bikin ngos-ngosan, apalagi sekarang lagi pandemi, Mas? Kalau misalnya dari kita, kunci dari pandangan kita itu bukan di targetnya ya, tapi apa yang kita bisa lakukan sebagai perusahaan digital, sebagai entrepreneur gitu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pertumbuhan ekonomi ini, sehingga yang menjadi kunci bagi kami itu adalah bagaimana mengempower UKM-UKM yang ada, baik dari pelapak-pelapak online hingga bahkan mungkin kalau tahu warung dan mitra-mitra Bukalapak itu, saat itu kita sudah terkoneksi dengan lebih dari 5 juta mitra di Bukalapak ya. Jadi fokus kita ini ya bukan melihat dari top down, tapi lebih dari bottom up. Apa yang bisa kita kontribusikan untuk setiap segmen yang ada di masyarakat supaya membantu pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi kan juga harus realistis nih. Bu Afi, kalau Bu Afi sendiri melihat dan mengkritisi visi Indonesia 2045, apakah relevan? Apalagi kita sedang dalam tsunami pandemi seperti ini. Dari pandangan Bu Afi seperti apa?
Iya, kalau saya masih optimis ya, karena kita pertama yang kita lihat adalah pasarnya dulu. Karena pasarnya Indonesia ini kan nomor 4 di dunia ya, setelah Cina, India, kemudian Amerika, baru Indonesia. Jadi menurut saya kalau pasarnya itu sudah besar, itu kita nggak perlu khawatir. Tinggal bagaimana strategi kita itu adalah dari pemerintah, kemudian dunia usaha dan masyarakat itu harus bareng-bareng. Jadi nggak bisa salah satu itu yang menjadi motor penggerak ya. Nah yang kedua juga kalau kita lihat potensi selain pasar itu adalah bonus demografi kan. Jadi kalau kita lihat dari sisi 70% nanti adalah usia produktif dan milenial ini akan mendominasi 60%, itu juga menjadi market yang bagus ya. Dan yang ketiga ketika COVID ini justru digital itu malah peningkatan penjualannya itu jauh melebihi dari yang kita harapkan. Jadi kalau kita prediksikan baru 5-10 tahun lagi ternyata bisa lebih cepat gitu. Dan ini paksa keadaannya Bu ya? Betul, dan ini akan menjadi perilaku yang sifatnya jangka panjang gitu. Sehingga ini yang harus disesuaikan dengan sektor usaha lain agar mereka tahu bahwa online ini akan menjadi kebutuhan pokok juga di dalam melakukan transaksi ya, baik itu perbankan, keuangan maupun juga transaksi dari sektor real ya. Tapi Bu Afi apa nggak khawatir kalau misalnya pelaku usahanya sudah bergerak cepat, udah lari kenceng ya, udah 4.0, regulatornya ketinggalan. Iya. Betul, saya setuju. Jadi artinya gini, yang merubah perilaku ini bukan hanya konsumen, tapi konsumen berubah diikuti oleh usahawan, harus diikuti oleh regulator. Nah, saya lihat regulator ini selama COVID-19 ini ternyata sangat lamban. Makanya dana pemulihan ekonomi itu nggak tersalurkan dengan baik, bahkan sampai hari ini baru 20%. Saya mau tanya Pak Teddy, jujur nih ya, selama ini pemerintah dukung apa sih buat Pak Teddy dan teman-teman atau teman-teman pelaku usaha sejenis sampai hari ini, apa bentuk konkret dukungan pemerintah? Memang belum optimal, tapi kalau saya melihat arahnya sudah mulai. Contohnya belakangan ini ada Bangga Buatan Indonesia, ya, di mana platform-platform ini kita semua mengumpulkan para produsen Indonesia. Kemudian ini kita lagi menggodok bagaimana caranya memprofil mereka supaya demand itu diarahkan kepada mereka. Ya, jadi beberapa insentif dan juga edukasinya itu lebih mengarahkan flow trafficnya itu ke buatan-buatan Indonesia. Ya, memang kendalanya kemudian tahap 2-nya Bangga Buatan Indonesia, tapi kita maunya kan yang UKM nih, ya kan? Nah, bagaimana cara mensortir yang UKM dan non UKM ini juga agak repot, ya kan? Karena kan kita sebagai marketplace yang mengaku-mengaku UKM begitu ya. Takutnya begitu, ya kan? Itu yang bahaya di sana. Iya. Tapi sebentar Pak Teddy, kalau kita pisahkan dulu yang namanya idealisme sama bisnis, kan Bukalapak ini kan bukan cuma membawa bendera merah putih, tapi bagaimana meraih profit kan sebesar-besarnya. Ya orang kan nggak bisa juga dong dipaksa-paksa untuk beli sesuatu yang ujung-ujungnya berbau idealisme atau merah putih gitu kan. Bagaimana menggiring secara sistematis atau secara apalah ya strategi Anda biar UMKM-nya juga punya lahan ya, bisa punya lapak juga, ekonomi berkembang, tapi bisnis tidak mati. Ini mungkin kalau dari pihak kami dari sisi kategori produk, Pak. Ya, saya kasih contoh ya. Kita baru launching kemarin Bukafood gitu kan. Itu sudah pasti isinya produksi Indonesia, dalam negeri, Indonesia semua, ya kan. Atau juga mungkin kategori barang-barang yang lebih dekat ke hobi ya, dan fashion yang memang arahnya memang ada produksi dalam negeri. Ya jangan kita kemudian memaksa dilawankan, contohnya itu handphone gitu kan, TV, kenang gitu kan. Jadi dari tiap kategorinya kita lihat, kalau memang dari kategorinya itu tidak ada produsen dalam negeri, ya kita jangan pushing it too hard juga gitu kan, maksudnya memang nggak ada gitu. Tapi di sisi lain kan juga terdapat produksi-produksi dalam negeri yang bisa kita kembangkan. Tapi memang benar kata Ibu Afi, salah satu kuncinya adalah community. Ya, kita ada komunitas Bukalapak, ini khusus untuk pelapak penjual di Bukalapak. Memang kita sangat aktif untuk mencoba mengedukasi, ya, terutama sebetulnya kadang bukan kualitas barangnya yang sulit, ya, packagingnya yang kadang suka menarik, ya kan? Itu bisa diedukasi, gitu, ya, atau mungkin strateginya, contohnya waktu menjual di lapak-lapak ini. Karena yang import itu mereka lebih pintar, kadang mereka pakai banyak data analitik dan sebagainya sehingga keywordnya lebih benar ya. Tapi semua bisa diedukasi, tapi memang perlu effort sehingga kita memang memiliki komunitas Bukalapak. Untuk pelapak Bukalapak ini harus cukup besar, dan kita memang
eventnya itu ada di 100 kota lebih setiap tahun, itu mungkin bahkan 500 sampai 1000 event gitu untuk edukasi. Ini soal edukasi ini sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah kan? Kalau Bukalapak melakukan itu kan karena memang merasa terpanggil. Nah, ini ada PR yang harus dijawab bersama. Tapi tahan dulu Bapak Ibu, kita lanjutkan di segmen berikutnya ya. Nah, pemirsa, bagaimana pembangunan ekonomi berkelanjutan di masa pandemi? Kita bahas setelah yang berikut ini. New Normal segera kembali. Harapan saya dengan keadaan seperti ini, saya harap negara Indonesia cepat membaik, cepat sembuh dari segala keadaan, sehingga perekonomian kita semakin baik. Karena luar biasa ini kondisi ekonomi yang terpuruk ya, orang agak sulit untuk berbisnis. Terus semoga ekonomi naik lagi gitu. Karena segala ininya sih pada berkurang ya, kayak banyak pemecatan gitu kan. Banyak membuka lapangan pekerjaan supaya banyak mengurangi pengangguran. Semoga pas angkatan kita itu benar-benar corona itu udah nggak ada, biar kita tuh nanti mencari lapangan pekerjaan tuh lebih gampang lagi. Jadi di ulang tahun yang ke-75 saya sih ngarep kondisi ekonomi berikutnya jadi lebih baik. Negara Indonesia mungkin akan berkembang lebih baik lagi, tapi sebenarnya kalau menurut saya tergantung siapa yang memerintah negara Indonesia, kota, kabupaten, dan sebagainya. Saya yakin dan percaya negara kita akan udah maju ya, harusnya sudah maju dengan berbagai bidang kegiatan yang ada. Mungkin the big five ekonomi dunia. Iya, saya yakin itu. Saya sih optimis kalau Indonesia ke depannya bisa sesuai dengan target-target. Yang paling dekat aja, pindah ibu kota. Mudah-mudahan itu bisa jadi salah satu solusi untuk Indonesia lebih baik di 25 tahun ke depan. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia bersama saya, Doni De Keizer dalam New Normal. Dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan dua narasumber istimewa saya, ada Bu Afi dan Pak Teddy. Saya ke Bu Afi lagi. Bu Afi, saya ingat ya, ini pernah sekitar beberapa waktu lalu bersama 100 ekonom perempuan, saya sambil baca data ya Bu ya, Anda bicara soal pembangunan berkelanjutan. Nah, ini termasuk bagaimana mengoptimalkan potensi ekonomi Indonesia agar tidak hanya tumbuh tinggi tapi juga inklusif. Nah, kalau kita kaitkan dengan visi Indonesia 2045, gimana Bu Afi? Jadi kalau kita bicara pertumbuhan itu jangan sekedar pertumbuhan tapi juga pemerataan. Karena kalau kita hanya bicara pertumbuhan tinggi tapi sebenarnya tidak semua rakyat itu merasakan, itu sebenarnya pembangunan yang tidak berkelanjutan ya. Tidak adil karena juga ya. Betul, dan beban pemerintah juga akan makin tinggi gitu. Nah, berkelanjutan ini berarti yang kecil atau kalau kita lihat UMKM lah gitu, itu harus didorong. Makanya memang sekarang eranya harus berubah. Pola di dalam pengembangan UMKM itu sudah tidak bisa seperti dulu lagi, harus dirubah dengan cara adalah membangun supply chain ya. Nah, dengan membangun supply chain ini bisa membangun UMKM itu lebih kokoh dan lebih punya nilai tambah, bahkan bisa naik kelas. Sekarang ini 60% UMKM kita itu bergeraknya hanya di bidang perdagangan. Jadi dia cuma memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain ya, sehingga margin mereka akan makin kena. Jadi justru dengan adanya digital, margin mereka makin terkena karena sekarang kalau kita mau cari barang, buka internet kita udah tahu barang itu yang paling murah di mana gitu. Justru yang harus dikembangkan ke depan adalah dalam supply chain yang pertama, yang kedua harus bicara tentang ekonomi kreatif karena kalau kita lihat ya, krisis ini akan terjadi dalam jangka waktu yang sangat pendek. Jadi kalau tidak punya ciri khas atau yang disebut dengan ekonomi kreatif, kecenderungan barang itu akan selesai gitu. Jadi selalu harus ada inovasi, ada kreativitas yang harus dibangun sehingga Indonesia itu punya potensi dalam industri dan ekonomi kreatif. Sebenarnya kan kita sudah punya konsep atau visi Indonesia 2045. Ya. Nah, ini yang harus menjawabnya adalah Pak Bambang, ya kan? Pak Bambang Brojonegoro, Menteri Riset dan Teknologi, sudah bergabung bersama kita. Yang pada waktu itu, selamat datang Pak Bambang di New Normal. Terima kasih bergabung bersama saya. Halo, Mas Bambang, apa kabar? Baik. Saya udah lama nih nggak ketemu Mas Bambang juga nih. Tapi Pak Bambang punya PR yang harus dijawab. Ini juga yang tadi sempat kami diskusikan. Karena visi Indonesia Emas 2045 itu kan di eranya Pak Bambang waktu itu kan.
Kementerian yang menyusunnya pada saat Pak Bambang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, bagaimana Pak Bambang gagasan dan ide ini sampai lahir waktu itu, Pak? Kita ingin Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah dan menjadi negara maju. Dan momentumnya memang yang terbaik adalah ketika kita merayakan 100 tahun kemerdekaan. Tentunya dalam era demokrasi seperti sekarang, agak beda dengan masa ketika Pak Harto dulu, zaman Orde Baru. Di dalam era demokrasi, tentunya setiap pemerintahan yang 5 tahunan ini mungkin mempunyai prioritas yang berbeda-beda. Nah, karena itu visi jangka panjang tetap penting. Paling tidak kita punya guidance, kita punya arah kemana kita mau bergerak ya sebagai perekonomian yang saat ini nomor 16 terbesar di dunia ya. Nah, dari situlah kemudian kita mencoba membuat proyeksi dan kemudian tidak hanya sekedar membuat proyeksi, yang paling penting adalah strategi untuk mencapai visi 2045 sebagai negara maju. Dan kebetulan dalam posisi saya sekarang sebagai Menristek, Kepala BRIN, di mana I-nya di situ adalah inovasi, maka jawabannya adalah ternyata ekonomi Indonesia harus berubah secara fundamental dari ekonomi yang berbasis sumber daya alam atau ekonomi yang berbasis efisiensi menjadi ekonomi yang berbasis inovasi. Tentunya inovasi yang kita bicarakan hari ini haruslah inovasi yang relevan dengan revolusi industri keempat. Jadi teknologi sudah pasti menjadi dasar dari inovasi tersebut. Pertanyaannya sekarang, teknologi apa yang mau menjadi keunggulan Indonesia? Nah, saya melihat dengan size market Indonesia yang besar, ya 260 juta, GDP sudah di atas 1 triliun US dollar, maka ditambah dengan kenyataan bahwa kita sudah di revolusi industri keempat, barangkali Indonesia bisa menjadi pemain penting di masa depan untuk inovasi di bidang teknologi digital. Jadi persis seperti bidangnya Mas Teddy, bahwa Indonesia ini kan sebenarnya di teknologi digital sebenarnya luar biasa ya, tanpa kita sadari ya, maksudnya kondisi kita saat ini. Contohnya kalau soal unicorn kita paling banyak di ASEAN. Betul. Kemudian jumlah startup ya, kalau kita hitung statistik dari startup, Indonesia itu kelima terbesar di dunia ya. Jadi bayangkan kita sudah punya modal ya, padahal belum ada terus terang suatu strategi untuk mengarahkan Indonesia menjadi pemain besar di bidang inovasi teknologi digital. Nah, karena itu pemerintah ingin mulai memberikan perhatian paling tidak melalui kementerian kami untuk penguatan teknologi digital. Pertama dengan startup ya, kita ingin lebih banyak lagi lahir startup di Indonesia. Startup itu kita harus terjemahkan sebagai pengusaha pemula berbasis teknologi. Oke, artinya menguasai teknologi. Pak Teddy, ya saya mau tanya nih, Pak Teddy sampai sejauh ini masih butuh dukungan pemerintah nggak? Karena kan katanya sejak bulan Maret, sejak kita banyak di rumah, Anda mengalami peningkatan sampai 20% transaksi ya? Mungkin kalau yang kita, karena mungkin kalau di Bukalapak ini kan kita sangat kental dengan UKM, bahkan kita di mitra kita itu sampai ke warung-warung dan sebagainya. Satu yang mungkin agak menjadi kesulitan bagi kami itu apabila sudah keluar di daerah di luar tier 2, tier 3 gitu. Memang saat ini Bukalapak fokusnya ini di luar metro, jadi di luar kota besar, di luar Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang ya. Dan itu oke, tapi begitu sudah ke daerah yang lebih kecil, banyak tantangan. Tantangan terutamanya itu tantangan sinyal, kalau saya jujur ya. Kita kalau bisnis di teknologi ini, apalagi seperti marketplace seperti kami, kita selalu bilang bahwa bagi UKM ini untuk bisa berkembang perlunya dua. Satu, niat, ya. Kedua, sinyal. Nah, kalau misalnya daerah tersebut ternyata sinyalnya sulit, ini memang membuat penetrasi kita agak sulit. Iya. Makin menarik diskusi kita, tapi kita rehat sejenak, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Nah pemirsa, sejauh mana ekonomi digital berkontribusi dalam memulihkan perekonomian Indonesia akibat pandemi? Kita saksikan diskusi selengkapnya sesaat lagi. Tetap bareng saya di New Normal.
Pemirsa, terima kasih masih bareng saya Doni De Keizer dalam New Normal. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Bu Afi. Bu Afi, saya kalau sama Bu Afi harus lihat data ya, karena tidak boleh ngawur ini, Bu Afi. Berdasarkan proyeksi perusahaan investasi global termasuk Temasek ya, potensi ekonomi digital Indonesia itu tembus atau setara dengan 1.500 triliun di tahun 2025. Nah, kalau kita kaitkan dengan sektor digital, Bu Afi, yang kini diproyeksikan menjadi substitusi kegiatan ekonomi di masa pandemi. Bagaimana komentar Bu Afi? Iya, setuju ya, karena kalau kita lihat percepatannya ini dengan masa pandemi ini lebih besar. Jadi sebenarnya ini di luar dari dugaan sebelumnya ya. Kalau kita dalam kondisi normal mungkin kenaikannya nggak secepat ini. Nah, ini akan menjadi perilaku baru bagi masyarakatnya itu lebih cepat gitu. Dugaan kita kan masih lama, karena milenial ini kan diperkirakan 70% itu ada di 2030 gitu ya. Tapi ternyata sekarang karena kepepet, jadi semua orang memanfaatkan ini dan ini akan berlanjut gitu. Jadi setelah COVID pun orang tidak akan berubah lagi gitu. Jadi artinya bahwa digital ini akan menjadi sesuatu khususnya dalam transaksi ya. Tapi mungkin yang kita masih kurang, yang seperti dikatakan Mas Bambang tadi adalah masalah diproduksi. Jadi digital atau teknologi diproduksi ini yang kelihatannya perlu effort yang lebih besar lagi. Karena selama ini kalau kita lihat kita masih pada low teknologi ya. Indonesia ini masih pada low teknologi tapi belum pada high teknologi untuk sektor produksi. Nah, menurut saya ini mungkin perlu dikembangkan karena hasil dari perguruan tinggi itu banyak sekali riset-risetnya yang bagus tapi belum diindustrialisasi gitu. Nah, mungkin nanti bisa dikaitkan dengan insentif agar industriawan itu mau memanfaatkan hasil-hasil riset yang sangat bagus-bagus gitu. Nah, ini yang mungkin belum ketemu antara pengusaha dengan akademisi yang sifatnya punya riset atau R&D. Lain dengan perusahaan yang memang punya R&D. Nah, ini berkembang secara cepat ya. Ada perusahaan-perusahaan farmasi misalnya, karena dia punya R&D, dia cepat sekali mengembangkan obat gitu. Nah, tapi di Indonesia kan belum banyak perusahaan yang punya R&D ya. Nah, mungkin ini bisa dikaitkan nanti dengan insentif kalau dia mau mengindustrikan dari perguruan tinggi, misalnya hasil research ya. Bu Afi, apa sih susahnya ngajak duduk bareng, ngobrol bareng antara pemerintah, pengusaha, sama kalangan akademisi? Nah, problemnya bukan di situ. Problemnya kadang-kadang pengusaha kita ini maunya cepat gitu loh. Kadang-kadang nggak mau investasi untuk sesuatu yang nggak langsung menghasilkan gitu. Riset apalagi begitu ya? Betul, R&D ini kan tidak langsung menghasilkan. Nah, kecenderungannya mereka import aja gitu, yang udah jadi dari Jerman, yang udah jadi dari mana gitu. Nah, ini mungkin juga perlu kita cari mana yang kira-kira kita punya kompetitif, sangat kompetitif, itu kita lakukan. Oleh anggaran karena itu risetnya Pak Bambang dinaikin dong, Bu Afi. Itu perlu ya. Yang kedua mungkin roadmap dari industri kita juga perlu diperbaiki Mas. Karena kalau saya lihat roadmap di dalam industri kita ini yang mana mau jadikan unggulan itu kelihatannya juga harus disesuaikan dengan kondisi yang sudah berubah ini gitu. Iya, ini menarik sekali. Pak Bambang, termasuk tadi keluhannya Mas Teddy ya, walaupun tidak bisa dianggap sebagai sebuah keluhan, tapi kenyataannya bahwa kalau kita mau mengembangkan UMKM yang terkoneksi dengan jaringan, tapi infrastruktur dan jaringan internet kita itu ternyata belum juga merata. Nah, kira-kira solusi tidak instan Pak, tetapi progresnya bisa terukur dengan cara seperti apa Pak Bambang? Iya, memang untuk infrastruktur IT atau infrastruktur telekomunikasi di Indonesia secara umum yang baru selesai dan sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia itu adalah istilahnya backbone-nya, ya, tulang punggungnya yang namanya palaparing. Itu sudah berhasil mengkonek seluruh wilayah Indonesia dari barat sampai ke timur, sampai ke terutama daerah-daerah yang agak berat seperti Papua dan Maluku. Ya, itu sudah terkonek. Tapi yang namanya intermediate mile dan last mile terutama yang menuju ke rumah tangga itulah yang masih sangat kurang. Nah, kalau kita bicara mengenai kondisi hari ini, ya kondisi di mana kita semua tidak bisa bebas keluar rumah karena ada disiplin COVID-19, maka konsep yang kami coba kembangkan dan berikut infrastrukturnya itu adalah konsep yang kami sebut sebagai ekonomi minim kontak atau less contact ekonomi. Artinya ingin memastikan kegiatan ekonomi bisa berjalan normal, orang tetap bisa produktif meskipun dia tidak melakukan kegiatan fisik, ya, artinya berpergian ke sana kemari dan tidak bertatap muka langsung atau berinteraksi langsung dengan manusia lain.
otomatis di sini kita perlu dukung dengan BTS Mini yang bisa menjangkau sampai ke desa-desa. Ya. Kalau menurut catatan Menteri Desa itu ada 11.000 desa di Indonesia yang belum terkonek internet dari total 75.000 desa yang ada di Indonesia. Jadi ya masih lumayan ya, kira-kira masih lebih dari 10%. Iya, kalau dipatok sampai 2045 Pak Bambang, kira-kira apakah persoalan infrastruktur tadi bisa kalau 2045 saya yakin kita sudah bisa menyelesaikan masalah last mile. Tinggal gimana caranya ya, karena kalau kita memaksakan membuat infrastruktur dalam bentuk fiber optik sampai ke setiap titik itu mungkin makan waktu lama dan mahal. Ya, saya mencatat bahwa ya kalau namanya pelaku usaha kan tentu berorientasi profit atau untung. Tetapi kan yang namanya riset itu juga penting. Masih perlu nggak sih melakukan riset dengan sabar atau tetap menunggu misalnya Pak Bambang ngasih dana riset ke Bukalapak atau Anda juga secara mandiri melakukan upaya itu? Riset itu sangat penting ya, karena inovasi tanpa riset itu nanti jadi inovasi kebablasan itu, berantakan gitu ya. Mungkin saya kasih contoh. Seringkali mungkin terdapat pandangan banyak pemain teknologi yang inovasinya ini lebih hanya bakar uang gitu kalau saya boleh jujur ya. Itu bukan inovasi yang baik ya. Dan mungkin kalau contohnya dari Bukalapak, karena yang saya tahu kental itu Bukalapak gitu ya. Kita itu contoh risetnya adalah sekitar 3-4 tahun lalu kita menyadari penetrasi daripada e-commerce Indonesia rendah. Saat ini pun katanya 5-7%. Apalagi untuk di luar kota besar. Pasti lebih rendah lagi dong. Iya. Kemudian kita memiliki sebuah pandangan, kita mau menguatkan posisi kita di luar kota besar. Tentunya karena mereka lebih butuh, ya. Karena kalau kita di Jakarta, jujur kita mau ngomong, ke mall juga apa juga ada, ya. Justru pemilihan produk itu lebih banyak di kota yang lebih kecil. Kemudian kita mengalami masalah. Masalahnya itu adalah inklusi keuangan. Bisa dibayangkan, kita platform teknologi, orang beli, pas bayar dia nggak punya credit card. Betul. Dia nggak punya ATM pun susah nyarinya, bahasa kasar gitulah ya. Masa harus ke cabang bank, itu kan sangat tidak mungkin. Ya. Iya, iya. Dan kita melakukan banyak studi, banyak riset, makanya lahirlah yang sekarang kita lihat itu adalah Mitra Bukalapak. Ya. Dengan awalnya Mitra Bukalapak itu idenya sangat simpel, Mas. Sebetulnya si idenya itu cuma orang bisa beli di platform, mau bayarnya cash, didatengin ke warung. Ide awalnya gitu. Tapi makin lama kita terus melakukan riset, ini berkembang. Bahkan sampai saat ini di Mitra Bukalapak Anda bisa top up pulsa handphone, Anda bisa bayar bill payment ya, listrik, air, bisa bahkan dengan Pegadaian kita sudah kerjasama untuk digital gold investment ya, dan masih banyak lagi, bahkan menjadi agen untuk beberapa hal nantinya ya. Pak Teddy, tapi tadi Anda mengatakan mau cari ATM susah. Saya ini termasuk yang nggak punya ATM loh. Kenapa? ATM saya dikuasai istri saya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Bapak Ibu tetap bersama kami dan pemirsa. Apa upaya pemerintah dalam mengoptimalisasi pertumbuhan ekonomi digital di tanah air? Temukan jawabannya sesaat lagi dalam New Normal. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita jumpa lagi di New Normal. Dan sebelum kita kembali berbincang dengan ketiga narasumber, kita simak dulu hasil polling yang beberapa waktu lalu kami ajukan melalui akun-akun media sosial Berita Satu. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita kali ini. Saya ingin ke Bu Afi dulu. Bu Afi, ini sekarang katanya eranya sudah digital semua. Semua serba digital, bahkan kita pun sehari-hari tidak pernah lepas dari gawai kita, smartphone kita, gadget kita. Tapi pertanyaannya, untuk mencapai semua target yang kita diskusikan, apakah semua kita, termasuk pemerintah, sektor pengusaha atau akademisi, pikirannya, mindsetnya itu sudah digital juga, Bu? Jangan-jangan secara
retorika digital tapi di dalamnya masih analog, Bu Afi. Ya, memang kalau kita lihat kebanyakan di dalam sektor perusahaan itu masih banyak pemimpin yang kolonial ya. Jadi pola berpikirnya memang belum sampai sana gitu. Nah, kalau perusahaan yang bagus, kecenderungan mereka itu sekarang sudah mulai membuat unit-unit anak-anak milenial untuk merubah mindset daripada semua unsur yang ada di perusahaan itu sendiri. Nah, ini yang memang butuh kecepatan ya, karena banyak sekali perubahan yang terjadi justru pada startup atau perusahaan-perusahaan digital. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang lama-lama itu kecenderungannya masih belum ya. Artinya tahapannya itu masih lambat gitu. Nah, ini makanya ada satu perusahaan yang sampai ingin mensosialisasikan tentang digital ini kepada semua karyawannya termasuk yang kolonial gitu. Jadi memang dibutuhkan ya. Termasuk menurut saya kepada birokrasi. Birokrasi kita kan juga cukup masih banyak juga yang kolonial ya. Jadi ini juga mesti dirubah mindset. Nah, kalau Pak Bambang enggak kayak timnya udah yang kan Pak Bambang yang menyusun visi itu, tapi anggota-anggota beliau juga. Nah, jadi ini harus mengajak semua masyarakat untuk ke sana gitu ya. Terus kemudian dari infrastruktur menurut saya kayak sekarang aja lah sekolah ya. Ternyata sekarang banyak orang yang nggak punya handphone, nggak punya laptop. Jadi sekolah online terpaksa mereka nggak bisa ikutan. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah bagaimana tidak hanya sekadar sinyalnya, tapi juga termasuk handphone sama laptop ya. Sampai saya sekarang bikin gerakan untuk kasih laptop bekas untuk kasih mereka gitu, karena ternyata cukup banyak pelajar buat siapa, yang Bu Afi? Gerakan laptop itu buat siapa? Buat itu anak-anak yang tidak mampu, nanti kita akan kasih laptop bekas itu untuk mereka supaya mereka bisa sekolah, karena sebagian nggak bisa sekolah karena nggak punya laptop, nggak punya handphone gitu. Ini kan apa yang dilakukan oleh Bu Afi atau Pak Teddy dan masyarakat lain itu kan harus kita apresiasi. Tetapi apakah tidak seharusnya pemerintah yang berada di garda paling depan sehingga yang lain-lain tinggal ngikut? Jangan yang lain-lain jalan duluan, inisiatif duluan, baru pemerintah mensupport. Gimana Pak Bambang? Ya, betul sekali, karena kejadian yang terjadi sekarang ini kan adalah kondisi pandemi. Ya, kondisi pandemi kan kondisi kedaruratan di mana tentunya pemerintah memang harus berada di garda terdepan. Nah, tadi saya setuju sekali dengan upaya untuk membantu terutama para siswa sekolah dasar dan menengah yang saat ini kesulitan untuk mengikuti pendidikan secara normal diakibatkan oleh pendidikan online, yang sebenarnya ya kalau kita mau jujur, pendidikan online adalah ciri pendidikan masa depan sebenarnya. Tapi kita memahami juga transformasi digital kita memang agak sedikit lambat ya sebelum masa pandemi, karena tadi masih ada keterbatasan infrastruktur, dan satu lagi perubahan mindset dari pelakunya di Indonesia juga masih relatif lambat. Nah, kita berharap adanya pandemi ini mempercepat baik perubahan mindset maupun mencari cara dari keterbatasan infrastruktur tadi. Dan kami ingin kondisi pandemi ini tidak kemudian selalu menciptakan dikotomi antara apakah ini ekonomi atau kesehatan. Menurut saya, yang namanya ekonomi minim kontak atau less contact ekonomi itu bisa menjadi solusi, ya istilahnya kompromi antara ekonomi dengan kesehatan. Komprominya adalah kesehatannya tetap dijaga karena orangnya tidak kemana-mana, tapi ekonominya juga jangan terkorbankan terlalu banyak, ya. Jadi harus banyak kegiatan ekonomi yang tadinya sifatnya fisikal itu diganti dengan yang virtual. Saya mau konfirmasi ke Pak Teddy. Pak Teddy, Anda kan sebagai salah satu pemimpin dari perusahaan unicorn di Indonesia. Kalau kita bicara tentang ekosistem gitu kan, ekosistem startup yang sekarang ini kan kita di Asia Tenggara termasuk yang paling aktif. Apakah dari sisi regulasi, environment-nya gitu kan, sama hal lain yang bisa mensupport ekosistem itu, apakah sudah di jalur yang tepat, ke arah yang tepat, dan menuju ke visi yang kita tujukan bersama 2045? Ini kan sebuah industri yang inovatif, ya. Jadi kalau saya boleh jujur ditanya apakah sudah tepat, saya rasa belum. Kenapa belum? Karena dia akan terus berganti, dia dynamic, selalu berubah. Jadi kalau sampai 2045 apakah tepat, saya rasa nggak ada yang tahu, Mas. Karena saya rasa nanti 2-3 tahun lagi akan terjadi pergerakan baru, ya kan? Inovasi baru. Maka akan ada perubahan lagi, gitu. Jadi memang harus keep on dinamis dan lincah ya. Betul, harus selalu sangat dinamis dan lincah. Ya mungkin ya kembali lagi kayak kita 3 tahun lalu tidak berpikir 5,5 juta teman-teman kita para saudagar warung gitu ibaratnya sekarang dagangannya pakai HP gitu kan. Mereka saja sudah melek teknologi gitu. Nah, apakah kemudian ini bisa digunakan untuk sebagai ibaratnya
infrastruktur distribusi dari perusahaan atau UKM ya? Dan kalau iya, maka pertanyaan berikutnya, apakah perlu ada support atau regulasi lain? Kan ini kan juga 2-3 tahun lalu tidak eksis gitu kan, tidak ada ini kan, ini juga masih baru. Jadi menurut saya akan terus bergerak, sehingga yang paling penting itu komunikasinya aja perlu selalu diperketat. Kita lanjutkan segmen berikutnya, dan pemirsa jangan kemana-mana. Di segmen terakhir kita masih menyisakan satu perbincangan dalam satu segmen, tetap di New Normal. Terima kasih Anda masih bersama saya Doni The Kaiser dalam New Normal. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau kita bicara selain infrastruktur dan kemudian dari aspek regulasi, daya dukung apa lagi kira-kira Pak Bambang yang diperlukan oleh pemerintah untuk memacu pertumbuhan dari sisi ekonomi digital kita, Pak Bambang? Ya, tentunya yang paling kritikal adalah mau tidak mau sumber daya manusianya. Ya, kalau kita ingin menjadikan tadi ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang terdepan dalam ekonomi digital, maka kita tidak bisa hanya bergantung kepada market, kepada sisi demand-nya. Nah, sisi supply-nya, yaitu SDM, ini juga perlu diperkuat. Ya, saya yakin perusahaan misalnya sebesar Bukalapak itu mau tidak mau ya tidak bisa bergantung hanya kepada sumber daya manusia Indonesia saja pada saat ini. Bukan karena mereka tidak ingin, tapi karena mau tidak mau ya mereka harus mencari sumber daya manusia dari luar agar daya saing dari perusahaan itu tetap terjaga. Ya, karena persaingan di bidang digital ini sangat luar biasa. Dalam tanda petik, kalau saya pakai bahasa yang simpel, ini sangat kejam. Ya, karena kalau di digital ini pemenang itu akan menguasai mayoritas. Ya, the winner takes it all lah kalau bahasa Inggrisnya. Lebih kejam jadi daripada artinya ibu kota ya Pak ya? Kenapa? Lebih kejam daripada ibu kota Pak. Iya. Jadi artinya memang perusahaan-perusahaan ini selain harus mengedepankan R&D juga harus punya SDM yang handal. Nah, disinilah tugas pemerintah satu lagi, yaitu bagaimana kita melahirkan SDM digital yang lebih banyak. Dan saya ingin bagi SDM digital itu pada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok entrepreneur-nya. Ya, kita tetap perlu lebih banyak lagi entrepreneur yang berbasis teknologi, khususnya berbasis teknologi digital. Ya, kalau kita ingin tadi menjadi pelaku yang besar. Kedua, kita butuh engineer-nya. Ya, engineer-nya di level S1, S2 yang memang handal di bidang teknologi informasi, di bidang pengembangan digital, sehingga perusahaan-perusahaan nantinya R&D-nya akan mengandalkan orang-orang ini ya untuk pengembangan produk ke depan. Nah, ketiga yang tidak kalah penting adalah di level teknisi yang mungkin akan lahir dari sekolah-sekolah vokasi. Karena itu vokasi kita, baik yang di sekolah menengah maupun yang perguruan tinggi, ini menurut saya harus benar-benar diubah secara fundamental untuk mempersiapkan Indonesia menjadi player dalam ekonomi digital. Mereka nanti yang menjadi, bukan ujung tombaknya, tapi mereka lah yang bisa membuat perusahaan-perusahaan di Indonesia itu berkembang lebih cepat. Ya, karena mereka yang akan selalu memperhatikan aspek teknisnya day to day. Sedangkan engineer-nya bicara mengenai R&D, mengenai pengembangannya. Ya, dan pengusahanya itulah yang punya ide kemana arah pengembangannya. Dari transaksi e-commerce kita per bulan ya, mencatat angka hingga 13 triliun rupiah, luar biasa. Ini bukti nyata e-commerce bisa mendorong daya beli masyarakat. Nah, kedepannya optimisme Anda, saya mau tahu, apakah ekonomi sektor digital kita akan mampu menjadi pemimpin di masa depan? Yes, saya sepakat karena kalau kita lihat jumlah usia milenial yang sekarang ini terkenal dengan menggunakan digital itu akan bertumbuh terus. Kalau sekarang baru 40, nanti 2030 akan menjadi 70. Berarti itu trennya akan berkembang ya. Jadi oleh karena itu memang transformasi kepada kaum yang lainnya itu juga harus cepat gitu supaya bisa mengikuti perubahan yang terjadi. Jadi ini akan mendominasi justru transaksi ke depan gitu ya. Nah, oleh karena itu memang harus dipersiapkan infrastruktur maupun kebutuhan-kebutuhan untuk masyarakat yang masih jauh dari hal ini gitu. Karena cukup banyak ya desa yang tadi dikatakan 11.000 segala macam itu kan cukup besar gitu.
Oke, baik. Sekarang terakhir saya mau tanya Pak Teddy. Kasih bocoran dikit dong Pak Teddy, kira-kira dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045, terobosan jangka panjang apa lagi yang kira-kira akan dilahirkan oleh Bukalapak? Saya rasa kalau terobosan akan semoga terus bertambah ya, karena kalau dilihat 10 tahun terakhir juga kita terobosannya lumayan banyak gitu ya. Iya. Tapi mungkin saya nggak bisa prediksi sampai 2045 jujur aja, karena di industri yang sangat dinamis ini saya paling bisa ngelihatnya paling mentok 1-2 tahun ke depan ya. 1-2 tahun ke depan saya rasa minimal dari sisi Bukalapak kita akan selalu memfokuskan bagaimana meningkatkan UKM, terutama juga untuk memberikan value add kepada masyarakat Indonesia yang di luar kota besar. Yang jelas ya. Komitmen pada UKM terus jalan dong ya? Itu sudah menjadi core value kita kalau itu sudah menjadi darah dagingnya lah, karena kita memang memandangnya DNA-nya ya? DNA-nya, dan itu sudah strategic positioning-nya Bukalapak memang di sana ya. Dan ketiga, semoga kita bisa terus membantu inklusi keuangan, karena tidak mungkin kita bisa penetrasi masuk ke daerah-daerah di luar kota tier 1 Indonesia ya, apabila inklusi keuangan ini masih menjadi masih ada menjadi kendala dan challenge ya ke depannya ya. Oke, baik. Yang jelas adalah Pak Teddy ya kan, Pak Bambang dan Bu Afi. Pak Bambang sudah melahirkan visi konsep ya, Bu Afi harus mengawalnya ya, harus jangan sungkan-sungkan untuk mengkritisi. Pak Teddy juga begitu. Kata kuncinya terakhir sekarang dari Anda bertiga, Pak Bambang, ke depannya apa yang paling diprioritaskan dari sisi pemerintah terhadap jangka panjang ekonomi 2045? Ya, kalau saya tadi adalah bagaimana melahirkan ekonomi berbasis inovasi dengan memastikan implementasi yang mulus untuk triple helix. Triple helix adalah kolaborasi antara pemerintah, dunia penelitian, dan dunia usaha. Ya, jadi kalau itu bisa kita jaga, kita bisa bangun ekosistem seperti itu, maka Indonesia tidak mustahil bisa menjadi salah satu negara yang keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah ketika 100 tahun kemerdekaan. Baik, Bu Afi, closing statement? Ya, saya melihat gini, anggaran pemerintah baik APBD sama APBN bahkan dana desa harus diarahkan kepada perbaikan sumber daya manusia karena ini sangat penting untuk Indonesia Emas 2045 itu semua ikut serta. Tapi tanpa ada anggaran yang ditujukan untuk era ini, maka itu akan sulit kita untuk bisa mencapainya. Kalaupun mencapai, itu akan terjadi Gini ratio yang tinggi, artinya kesenjangan yang tinggi gitu. Nah, saya melihat ini yang perlu dilakukan. Oleh karena itu anggaran-anggaran ini ya nanti artinya kalau sudah tidak COVID itu harus diarahkan ke sana. Nah, saya melihat ini yang mungkin perlu dirubah secara struktur dari APBN atau APBD bahkan dana desa kita. Maka kita bisa mencapai Indonesia Emas. Baik, kita kawal bersama. Pak Bambang, terima kasih sudah bersama kami. Bu Afi, terima kasih. Pak Teddy juga terima kasih. Sama-sama. Tetap sehat, tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Baik, dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam New Normal edisi kali ini. Selamat menyambut hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Tetap sehat, tetap semangat. Merdeka! Sampai jumpa.